Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja pastinya ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi-sesi pembacaan dengan pilih kartu hari ini dengan Sora Your Personal Tarot Reader. Oke, hari ini bahannya temanya apa Sora? Nah, sabar dulu. Sebelum Sora mulai pembacaannya, Sora mau ngajakin sahabat Sora yang belum bergabung, yang baru saja bergabung, selamat datang. Yuk jadi sahabat Sora dengan klik tombol subscribe di bawah, di like videonya, dan boleh banget kasih komentar-komentar positif di kolom komentar. Kasih Sora mau ide pembacaannya seperti apa ya, akan Sora tampung nantinya. Kalau ide pembacaannya oke, akan Sora bacakan untuk berikutnya. Mohon gunakan bahasa yang sopan dan baik ya. Oke Sora, jadi hari ini temanya apa dong Sora? Oke, temanya hari ini ya, tadi Sora kepikiran gitu ya, pas lagi di jalan, Sora kepikiran temanya adalah yang membuat dia tambah sayang sama kamu. Ya, jadi apa yang membuat dia tuh tambah sayang sama kamu? Wow, kita mau tahu ya apa yang membuat dia tambah sayang sama kamu. Sora punya dua pilihan kartu. Yang pertama, yang sebelah kiri nomor 1 ya, dan ini nomor 2. Memang sengaja Sora tutup supaya adil ya. Tapi tadi Sora udah shuffle sebelum Sora jadikan sebagai penanda. Kalau memang perlu untuk di pause dulu boleh, silahkan agar bisa lebih memilih, lebih berkonsentrasi. Kalau sudah, Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antar pilihan kartu atau tertukar-tukar dengan orang yang sedang kamu pikirkan. Jadi usahain kalau memang mau fokus soal dirimu ya kamu pikirin soal kamu. Entah kalau kamu mikirin soal orang lain ya itu tentang orang itu gitu ya. Dan bisa juga periode waktunya sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Ya Sahara, baik, langsung saja kita mulai pembacaannya. Let's go. Kita akan mulai dari pilihan pertama ya, yang membuat dia bertambah sayang sama kamu. Kita mau lihat ini pilihan yang pertama, kata petunjuk pertamanya ada Sun ya. Jadi, yang semakin membuat dia itu tambah sayang sama kamu ya, karena dia melihat diri kamu adalah menjadi orang yang hangat ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu adalah orang yang hangat, orang yang positif gitu ya, orang yang penuh harapan gitu ya. Jadi kamu tuh selalu kayak bergairah karena kamu selalu percaya bahwa esok hari segala sesuatunya bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi bersama dengan kamu dia tuh merasa ada energi positif yang didapatkan ya. Ada energi positif, ada kehangatan gitu ya, dan kamu itu berusaha memberi positif juga, bukan cuma sama dirimu, kamu juga berusaha menjadi orang yang positif buat orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu tuh kayak membawa terang, membawa keceriaan, membawa kegembiraan untuk orang-orang yang mungkin ada di dekat kamu ya. Jadi kalau orang lagi mumet, lagi butek, lagi ngerasa gelap banget, nah kamu berusaha kayak mensupport orang itu gitu ya. Kamu berusaha jadi orang yang menjadi orang yang baik, pengaruhnya untuk orang lain. Jadi itu membuat dia tambah sayang ya. Karena ya menjadi seseorang yang positif itu kadang-kadang terdengar gampang ya, tapi dalam melakukannya itu adalah butuh suatu energi yang sangat besar, positif, bahwa memang benar-benar penuh dengan cinta, benar-benar penuh dengan rasa sayang, penuh dengan positivity ya. Jadi makanya dia merasa kayak makin hari kau tambah sayang ya, karena kamu sangat positif. Oke, kita mau lihat ya yang membuat dia tambah sayang sama kamu. Oke, yang membuat dia tambah sayang sama kamu. Oke, nah, Knight of Swords ya. Kalau yang dilihat di sini ya, dia semakin sayang sama kamu karena dia semakin suka sama cara berpikir kamu ya. Cara berpikir kamu semakin hari semakin kritis ya, tapi kritisnya di sini positif ya. Artinya kamu bisa punya cara berpikir yang lebih tajam ya. Kamu lebih berani mengutarakan pendapat kamu, mengutarakan pemikiran kamu ya. Jadi ini adalah tipe-tipenya, kalau perempuan ini tipe-tipenya mata najwa gitu ya, berani untuk speak up segala sesuatu pikirannya ya. Kalau pria orang-orang yang sharp gitu ya pikirannya, berani untuk ngomong. Itu tadi Sora cuma kasih contoh aja ya. Nah, jadi dia semakin menyukai kamu dan semakin sayang sama kamu karena dia merasa bahwa kamu jadi sosok yang semakin hari kamu semakin berani ya. Maksudnya beraninya positif gitu ya. Banyak orang yang cuman bisa memendam pikirannya, gak berani speak up gitu ya. Nah, dia mengagumi. Jadi di sini bukan cuma menyayangi, dia juga mengagumi sisi kamu yang bisa berpikir dengan lebih kritis ya. Jadi kamu nggak mau jadi yang kayak yang kayak cuman tim yang oh iya iya aja, nurut-nurut aja. Nah, kamu itu terus mengasah pikiran kamu. Kamu semakin pintar, kamu semakin kritis gitu loh ya. Dan dia menyukai hal itu ya, karena dia merasa bahwa kamu ternyata belajar dari pengalaman
Nah, pengalaman itu mengajarkan kamu semakin pintar. Jadi nggak mau semakin yang kayak, maaf ya, kalau kurang pintar kan jadi mudah dalam tanda kutip dibodohi gitu ya. Dan dia merasa dia suka sama kamu karena menurut dia semakin hari kamu semakin pintar ya. Semakin kritis, semakin berani, semakin apa ya? Kamu tuh semakin membuat dia tuh merasa kayak ada sisi kekaguman juga di sana ya, kalau yang Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah si Page of Cups ya. Dia menyukai ya, walaupun kamu berani, walaupun kamu terus-terusan bisa speak up, tapi dia juga semakin sayang sama kamu. Karena semakin hari dia semakin juga kayak merasakan kasmaran sama kamu. Seperti ada satu perasaan nyaman ya. Nah, dia tuh semakin sayang sama kamu karena semakin hari, semakin dia dekat sama kamu, semakin dia menghabiskan waktu sama kamu, dia semakin merasa happy ya. Jadi dia seperti merasa ringan gitu ya, jalan sama kamu, dekat sama kamu, perasaan dia itu seperti mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah tidak muda lagi dalam tanda kutip umurnya ya, bukan anak remaja lagi gitu ya, apalagi ini channelnya 18 plus ya. Tapi dia merasa kayak kamu membuat dia berjiwa muda, kamu tuh selalu young at heart ya. Jadi dirimu itu selalu berjiwa muda. Jadi kamu tuh menyenangkan. Jadi itu nggak bisa bikin orang tuh cepet-cepet stres. Dia merasa deket sama kamu ya. Jadi membuat dia tuh bertambah berjiwa muda. Karena apa? Kamu mencintai dia tuh kamu bisa fun, kamu bisa menyenangkan gitu ya, membuat dia merasa nyaman. Dia seperti kembali ke masa-masa SMA atau masa-masa kuliah ya. Kalau kalian memang ada yang sudah kerja dan sebagainya. Dia merasa seperti, aduh, aku tuh tambah sayang deh sama kamu. Kamu tuh bisa ngebuat aku tuh ngerasa kayak hidup lagi gitu ya. Membara lagi perasaan asmaranya. Mungkin selama ini sebelum-sebelumnya sama orang ya kayak dingin hubungannya, tapi sama kamu tuh semakin hangat semakin hari ya. Yang berikutnya, nah, Knight of Wands. Wow, sih kamu memang semakin benar-benar berani ya. Di sini juga berani dalam artian kamu berani untuk bertindak tegas ya. Sama apapun keinginan kamu akan mengejar keinginan kamu gitu ya. Apa yang kamu mau, kamu penuh dengan ambisi. Jadi dia semakin sayang sama kamu karena kalau Sora lihat di sini ada satu ambisi, tapi ambisinya adalah sesuatu ambisi yang positif ya. Sora lihat di sini ya. Jadi kamu berusaha untuk mengejar apa yang kamu ingin kejar dalam hidup kamu ya. Jadi kamu juga ingin ada perubahan dalam hidup kamu nggak mau stagnan gitu-gitu aja ya. Jadi Sora melihat bahwa dia di sini menyayangi kamu karena dia melihat bahwa kamu tuh hidup bersemangat. Nah, semangat kamu ini tadi menular ke dia gitu, kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi makanya semakin hari kayak ya semakin suka ya. Kalau yang Sora lihat di sini semakin belajar dari pengalaman. Jadi semakin kamu ditekan, semakin banyak masalah, bukan semakin kamu mundur, kamu malah semakin maju, kamu malah jadi semakin berani, kamu bergerak, kamu orang yang mau terus maju. Pokoknya aku nggak mau stuck, Sora gitu ya. Kamu menjadi orang yang lebih punya pengalaman, kamu itu kamu jadikan sebagai satu sarana untuk membuat kamu jadi maju ya. Si Nine of Wands ya. Di sini ya, kamu orang yang selalu waspada ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu orang yang berhati-hati. Jadi mungkin beberapa dari mereka ada yang ceroboh, jadi punya pasangan yang dekat sama orang yang lebih waspada dan lebih hati-hati. Dia itu menjadi semakin sayang karena kamu bisa membantu dia untuk menyadarkan dia kalau dia sering ceroboh, dia sering kurang hati-hati. Nah, kamu jadi orang yang jadi sistem yang membantu dia untuk men-taking care dia atau menjaga dia. Jadi karena banyak dari mereka yang Sora lihat di sini cenderung kayak ceroboh ya, tidak banyak belajar dari pengalamannya. Kalau kamu orangnya karena kamu lebih kritis gitu ya, kamu mencegah dia untuk berbuat kesalahan ya. Bukan berarti kamu negative thinking, tapi artinya kamu lebih berhati-hati gitu ya. Kamu berusaha lebih kayak tidak prejudis gitu ya, tapi kamu berusaha untuk melihat segala sesuatu itu takes time ya. Jadi gini, kamu tuh nggak mau terlalu nafsu, keikutan emosi, keikutan kemauan diri gitu ya, nafsunya apa langsung dikejar, diikutin gitu. Kamu orangnya nggak mau kayak gitu. Kamu berusaha untuk kayak aku belajar dulu dari pengalaman gitu ya. Lebih baik aku lebih lama tapi aku lebih waspada gitu ya. Jadi kamu orangnya nggak mau impulsif ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang kamu mengatur sekali keinginanmu, meskipun kamu menggebu-gebu sekali, kamu berusaha mengontrol diri karena kamu tahu pengontrolan diri itu sangat baik ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi karena kamu benar-benar belajar dari pengalaman kamu sih. Itu yang membuat dia jadi benar-benar sayang ya sama kamu gitu loh. Karena kamu juga jadi orang yang kamu nggak mau jadi victim mentality, tapi kamu mau belajar bahwa oke, kemarin aku salah, poinnya apa buat kedepannya ya. Dan di sini dia juga semakin sayang sama kamu karena dia bisa melihat kamu adalah sosok yang bijaksana
ya. Di sini kamu jadi sosok yang banyak memberikan dia advice, nasihat gitu ya. Kamu di sini tuh banyak dari kamu tuh yang ini loh, lebih berbesar hati, lebih dari segi pengalaman dan sebagainya. Kamu jadi orang yang lebih banyak dituakan. Dituakan bukan berarti kamu tua ya, tapi artinya gini, orang-orang mungkin di sekitar kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu suka mintain pendapat kamu ya. Karena kamu berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana, dan kamu semakin ke sini, meskipun kamu semakin semakin siap, kamu juga menjadi sosok yang semakin tenang ya. Jadi dia merasa gini loh, mendapatkan seseorang seperti kamu bukan cuman hangat, kamu juga jadi orang yang bisa membimbing dia ya. Orang yang punya sisi leadership, orang yang gini loh, kamu tuh bisa untuk gimana ngatur dan ngarahin tanpa jadi bosi, kalau yang Sora lihat di sini ya. Kalau yang Sora lihat, ambisi kamu tuh kamu menempatkan dengan porsi yang tepat ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, kamu bener-bener pingin mentransformasi hidupmu, bener-bener kamu nggak mau setengah-setengah ya. Dia semakin sayang karena dia melihat bahwa kamu itu bukan tim yang, kalau mama saya bilang, panas-panas tai ayam. Ya jadi cuma panasnya sebentar doang gitu ya, semangat sebentar doang. Nah kamu tuh terus konsisten dan persisten kalau kamu mau sama sesuatu, itu dia semakin sayang karena dia menghargai gitu ya. Dia melihat, dia respect sama kamu karena ketika kamu mau berubah, kamu benar-benar fokus mau kejar perubahan itu. Jadi kamu nggak mau jadi orang yang hari ini gimana, besok gimana, beda lagi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi itu yang membuat dia semakin sayang sama kamu ya. Hal-hal ini yang membuat banyak positivity ya kalau yang Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah mewujudkan mimpi sih. Nah, dia melihat bahwa kamu itu benar-benar mulai mewujudkan mimpi kamu, dan kamu itu sangat sabar dalam mewujudkan satu mimpi ya. Jadi kamu orang yang penyabar. Tadi kan Sora udah bilang kamu sabar ya. Kamu perlahan-lahan kamu mau fokus untuk wujudin mimpi kamu, termasuk mimpi kamu soal relationship. Kamu mau bersabar karena kamu menyadari bahwa segala sesuatu butuh proses. Dia semakin sayang sama kamu karena kamu sabar. Kamu jarang sekali menekan dia. Kamu berusaha kayak, oke, sebelum aku neken kamu, aku lihat dulu posisi kamu seperti apa. Kamu berusaha menempatkan diri kamu jadi posisinya dia, ya. Dan sambil kamu jalan membangun relationship, kamu juga bangun mimpi kamu. Jadi kamu tuh mimpinya besar. Kamu tuh nggak cuma mimpi cuma mau sekedar, oh ya udah deh mimpinya punya relationship, nikah, punya anak. Kamu punya mimpi lebih daripada itu. Kamu pingin bisa berkarya, kamu pingin bisa lebih berhasil gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, yang berikutnya, bidik sasaran keinginan sih yang membuat dia semakin sayang sama kamu. Kamu orang yang fokus ya. Ketika kamu sudah mau sama seseorang ya, ketika kamu sudah mau sama seseorang atau sesuatu, kamu akan fokus ke sana ya. Pikiran kamu, perasaan kamu, tindakan kamu itu cuma fokus ke orang itu aja, ke dia. Jadi kalau kamu udah punya pasangan, kamu tuh orang yang setia, orang yang fokus ya. Jadi kamu nggak nemplok sana sini, kiri kanan, atas bawah tuh udah nggak mau. Dan dia semakin sayang sama kamu karena dia merasa diri dia spesial. Karena apa? Kamu cuma mau fokuskan dirimu cuma sama dia ya. Kamu mau memfokuskan pikiran kamu, perasaan kamu, tindakan kamu, semua kamu fokuskan hanya untuk dia. Jadi dia semakin sayang karena dia merasa dia dispesialin gitu ya. Mungkin sama ini dia pernah dekat sama orang ya, orangnya masih buka cabang di mana-mana gitu ya, kayak KFC gitu kalau bahasa Sora. Nah, jadi seolah-olah tuh seperti menunjukkan, kalau buka cabang kan seperti menunjukkan kayak kamu nggak benar-benar tahu apa yang kamu mau. Kalau di sini dia semakin sayang, dia merasa dispesialin, dia merasa bahwa dia yakin kamu sudah tahu sama apa yang kamu mau gitu loh. Kamu tuh udah jelas sama apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi dia jadi semakin sayang karena kamu udah nggak labil lagi, karena kamu udah tahu fokus kamu kemana, keinginan kamu kemana. Walaupun kamu bukan berarti kamu menekan, tapi dalam artian kamu udah tahu kamu tuh mau kemana. Jadi dia nggak usah capek-capek untuk ngarahin kamu. Terus habis itu harus ngadepin orang yang labil, ababil, gonta-ganti kiri kanan. Kadang hari ini mau sama si A, kadang mau sama si B. Kamu udah tahu sama mau kamu apa. Jadi kamu akan memfokuskan ke sana, memanifestasikan segala tindakan, pikiran, perasaan kamu ke sana gitu, ya. Gaya hidup sehat. Nah, dia juga semakin sayang sama kamu karena kamu menjaga diri kamu. Kamu menjaga kegantengan kamu menjaga ketampanan kamu menjaga kecantikan kamu. Kamu punya gaya hidup yang sehat, ya. Kamu berusaha merawat diri kamu dengan baik, merawat tubuh kamu dengan baik, tubuh fisik maupun mental, ya. Jadi kamu berusaha men-taking care diri kamu, ya. Kamu makan makanan yang sehat, kamu olahraga, kamu tidur yang cukup,
ya. Kamu berusaha nggak mau jadi tim begadang mata panda gitu ya. Kamu mau olahraga teratur ya. Jadi dia merasa bahwa kamu aja men-taking care kesehatan kamu ya. Jadi kamu berusaha untuk menampilkan diri kamu yang terbaik untuk pasangan kamu. Kamu berusaha menampilkan yang terbaik untuk dia. Dengan cara apa? Kalau kamu merawat diri kamu baik secara tubuh maupun secara mental, kan kamu jadi sehat. Nah, yang bisa menikmati sehatnya itu, menyenangkannya itu apa? Bukan cuma buat dirimu, buat orang lain juga. Jadi dia sangat menyayangi kamu karena dia tahu kamu itu jadi orang yang menjaga dirimu. Ya, Sora juga respect ya. Kamu jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Karena kamu tahu fisik, kesehatan fisik atau tampilan fisik itu pasti mempengaruhi perasaan kita, pasti. Karena kita adalah makhluk visual. Manusia itu makhluk visual. Mereka senang apa yang mereka lihat gitu. Dan kamu berusaha untuk menjaga tampilan kamu biar tetap enak dilihat, biar tetap enak dipandang dan sehat. Kalau sehat, kamu happy. Ada nggak orang yang kalau lagi sakit moodnya tetap bagus? Ada, tapi susah. Kebanyakan apa? Pasti kita lebih down karena fisik kita tidak mendukung mental kita. Sama, secara mental kamu juga jadi lebih positif. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu adalah segala sesuatu yang positif ya. Jadi dia makin sayang. Udah men-taking care diri kamu dari dalam, kamu juga men-taking care diri kamu dari luar. Ini yang membuat dia jadi makin sayang sama kamu ya. Yang berikutnya, mengikuti intuisimu. Dia juga semakin sayang sama kamu ya. Karena kamu punya intuisi yang sangat baik. Jadi gini, intuisi kamu itu kamu pakai untuk membantu orang lain. Kamu juga pakai juga intuisi kamu untuk membantu dia, ya. Jadi kamu itu gini loh. Intuisi kamu itu kamu asah, kamu pakai untuk membantu orang dan membantu dirimu sendiri. Jadi dia semakin sayang. Kamu tuh kan menjadi jaga dia kan. Tadi kan Sora udah bilang, kamu tuh jadi intuisimu bantu jaga dia. Misalnya contoh ya, dia mau ceroboh, buat salah. Kamu intuisi yang bilang kayak, kamu hati-hati. Kamu melakukan langkah ini hati-hati nanti kena masalah. Atau, oh kamu mau dealing sama orang ini, kamu urusan sama si orang ini, hati-hati loh ya, kamu urusan sama orang ini bisa jadi masalah misalnya. Atau kamu coba deh ambil kerjaan yang itu, ya coba pindah tempat kerja, kayaknya kamu bakal bisa punya gaji lebih gede. Bener, tadi mungkin awalnya dia takut kan mau pindah tempat kerja gitu kan ya, nanti totonya tempat kerjanya nggak lebih bagus, ternyata gajinya nggak lebih gede, tapi feelingmu bener gitu. Kamu bilangin dia, kamu kayak pindah tempat kerja deh biar dapat gajinya lebih gede. Beneran, memang beneran jadi lebih gede gajinya. Nah, apa nggak kurang senang? Didukung, disupport sama orang yang punya feeling yang bagus, yang fokus sama kamu, menjaga kesehatan fisik dan tubuh. Ya, Sora juga mau sama orang kayak gini. Kalau ada yang single cowok, silahkan tuliskan di komentar bawah. Sora saya available, saya memenuhi kriteria pal pertama gitu. Sahara, aku bercanda ya. Tapi Sora mau loh. Kalau ada cowok kayak gini, Sora mau sama dia ya. Hebat sekali. Oke. Ide baru. Nah, dia juga melihat bahwa kamu itu penuh dengan ide-ide yang positif ya. Dia melihat kamu orang yang sangat kreatif ya. Kamu orang yang punya kreatif, pikiran kamu terbuka. Jadi gini, ketika ada satu masalah, dia butuh pertolongan, dia butuh pendapat kamu kasih ide-ide sama dia. Ya, kamu orang yang kreatif ya. Jadi mereka itu melihat bahwa kamu itu orang yang juga ada beberapa di sini yang Sora lihat di sini ada doa ya. Jadi kamu ada beberapa yang juga memang rajin untuk beribadah. Jadi semakin sayang sama kamu. Semakin hari melihat perkembangan kamu jadi semakin baik. Jadi semakin hari bersama dengan kamu, dengan serangkaian hal-hal ini yang sudah kamu lakukan buat dia, dia jadi semakin sayang. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, sayangnya semakin mendalam. Ya, oke, kita mau tambahkan sedikit lagi. Yang semakin sayang sama kamu ya. Kita tambahin dikit lagi. Keep your eyes on your target intention. Sih, ini cuma mengulang lagi ya. Kamu sih sama panah dan fokus. Kamu itu selalu mengawasi apa yang jadi fokus kamu ya. Jadi mengawasi. Jadi kamu fokus orangnya. Kamu mengawasi. Kamu nggak lirik kiri kanan atas bawah kalau kamu sudah punya intensi tertentu ya. Kamu sangat persisten, sangat fokus kalau Sora lihat di sini. Ini cuma mengulang lagi, diperkuat ya. Benar-benar memang orang yang sangat fokus ya. Fokus kamu sangat baik, konsentrasi kamu sangat baik sama apa yang kamu mau, kamu akan most of the time kamu akan dapetin karena kamu fokus banget ya. Your inner guidance is real and trustworthy. Kamu punya inner guidance yang baik,
ya. Jadi kamu bisa gini loh, intuisi kamu, inner guidance kamu tuh bisa dipercaya. Jadi bukan cuma sekedar halu-halu kamu sendiri. Kamu tahu karena kamu punya hubungan, seperti Sora udah bilang ya, banyak yang punya hubungan secara sering berdoa, sering beribadah gitu ya, atau secara spiritual itu jadi lebih tinggi sama Tuhan atau sama alam semesta. Jadi gini, ketika kamu punya feeling itu bisa resonate ya. Jadi sehingga apa? Kalau ada orang bohong sama kamu aja kamu bisa tahu loh misalnya. Atau dia bohong sama kamu jadi tahu kan? Karena apa? Intuisi kamu jalan banget gitu. Ya. Berikutnya adalah dan kamu itu orang yang berfokus sama mimpi kamu ya. Jadi kalau ada mimpi apa gitu ya, kamu akan mengejar mimpi kamu, termasuk mimpi kamu dalam punya satu relationship. Jadi kamu nggak mau cuman berangan-angan aja ya, jadi cuman banyak mimpi tapi nggak pernah direalisasi. Di sini dia semakin sayang sama kamu karena kamu bener-bener nggak cuman omdo doang. Jadi nggak cuman ngomong doang kayak aku pingin doang begini, aku ingin begitu, ingin terus tapi nggak pernah diwujudkan. Kalau di sini seorang dia melihat kamu berusaha untuk mewujudkan itu semua ya. Itu yang membuat dia jadinya respect dan sayang sama kamu. Kalau yang seorang lihat ya, semakin sayang lah ya semakin hari, karena mendapatkan itu semua. Dia mendapatkan perasaan-perasaan tadi ya. Ini seorang salut ya, respect. Ada Sagittarius, ada Scorpio, Virgo, Capricorn, Pisces ya. Piscesnya ada 2 jadi cukup strong, dan ada Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabetnya ya. Cara kita coba untuk alfabetnya. Ada N, N-nya ada 2, ada A, ada S, ada P, ada B, ada Y, ada W, O-nya ada 2, dan ada C. Oke, kita coba dikit lagi ya. O, ada D-nya, dan ada A-nya jadi 2, ada cukup strong, ada J. Dicek ya Sun Moon Rising. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau nama kamu mengandung alfabet ini. Atau bisa juga dari mana kota kamu berasal, atau bisa juga plat nomor kendaraan yang kamu punya ya. Itu saran untuk pilihan yang pertama. Terima kasih. Ayo kita menuju ke pilihan yang kedua. Let's go. Sekarang kita ke pilihan yang kedua ya. Ke pilihan yang kedua kita punya petunjuk yaitu stars ya. Yang membuat dia tambah sayang sama kamu ya. Karena di sini dia melihat kamu punya satu positivity ya. Dia melihat kamu adalah orang yang optimis ya. Jadi dia tuh seneng ya. Bersama dengan kamu dia jadi semakin merasa optimis ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia juga jadi punya mimpi-mimpi yang lebih positif. Dan di sini ada juga beberapa yang Sora bisa rasakan adalah banyak dari mereka yang merasa semenjak mengenal kamu, sejak berkoneksi sama kamu, jadi semakin punya lingkungan yang lebih positif. Jadi mungkin sebelumnya punya lingkungan yang lebih negatif atau mungkin lebih toksik dan sebagainya. Dia merasa seketika mulai kenal kamu, juga mungkin kamu kenalkan sama teman-teman kamu kenalkan dengan lingkungan kamu, dia jadi punya pertemanan yang lebih baik, dia punya networking yang lebih positif ya, networking yang lebih membantu dia, teman-teman yang lebih suportif sama dia, hal-hal baik yang orang-orang baik. Jadi dia semakin mengenal orang-orang baik. Jadi di sini dia semakin sayang karena dia merasa bahwa kenal sama kamu, aku dikenalin sama orang-orang baik, aku jadi bergaul sama orang-orang baik, aku jadi bergaul sama orang-orang yang positif gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita yang mau lihat sekarang yang membuat dia tambah sayang sama kamu. Oke. Justice ya. Di sini dia jadi tambah sayang sama kamu ya. Karena kalau di sini yang Sora lihat ya, dia melihat kamu menjadi orang yang menjadi lebih bijaksana. Jadi semakin hari kamu semakin berusaha bijaksana. Kamu juga jadi orang yang semakin berusaha punya banyak pertimbangan ya. Kalau dulu mungkin kamu lebih mungkin ceroboh dan sebagainya, dia lihat semakin hari kamu bisa berkembang, kamu semakin punya banyak pertimbangan ya, kamu lebih considerate ya kalau bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Setiap kamu berpikir atau kamu bertindak melakukan sesuatu, kamu tidak mau hanya melihat sudut pandang kamu juga melihat sudut pandangnya orang lain. Kamu mencoba jadi orang yang peka dan memperhatikan orang lain tuh gimana sih? Kalau aku dalam posisi orang itu gimana?
gitu ya. Jadi kamu itu berusaha menjadi orang yang ketika kamu melakukan tindakan atau perkataan ya, itu jangan cuman hanya ego kamu saja, kamu juga berusaha itu harus bisa baik untuk semua orang. Jadi misalnya contoh, kalian mau pergi nonton, ya udah pergi nonton yang bisa dinikmati sama dua orang, kamu sama dia, bukan cuma bisa dinikmatin sama kamu. Mau pergi makan, ya kamu considerate, nggak cuma mau makan makanan yang kamu suka terus dia nggak suka dan sebaliknya ya. Jadi dia menurut dia kamu itu semakin menjadi, kamu semakin berusaha juga semakin hari menjadi pasangan yang semakin sepadan untuk dia. Jadi kamu berusaha kayak nyocokin sama dia. Jadi semakin kesini kamu semakin balancing dia. Itu yang membuat dia makin tambah sayang. Karena menurut dia kamu jadi sosok yang lebih bijaksana ya. Karakter itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan instan ya. Dan karakter itu yang terus bertahan sampai kapanpun ada di dalam diri kita ya. King of Cups. Nah, kamu jadi orang yang sekarang jadi lebih lemah lembut ya. Dalam situasi apapun, meskipun terkadang situasi emosional, namanya keadaan naik turun ya. Kamu jadi orang yang lebih lembut ya. Kamu jadi orang yang lebih perhatian. Kamu jadi orang yang lebih mau mendengarkan. Kamu jadi pendengar yang lebih baik ya. Karena kalau Sora lihat di sini ya, beberapa dari mereka itu butuh ditenangkan, dia butuh perasaan tenang. Nah, kamu menjadi seorang teman pendengar yang baik buat dia. Kamu mendengarkan, mencoba menenangkan dia, mencoba mengerti keadaan dia. Kamu orang yang berempati dan bersimpati. Ya, kamu bukan cuma bersimpati, kamu berempati, kamu berusaha merasakan apa yang sedang dia rasakan juga. Nah, karena itu semua, ya, itu membuat dia tuh merasa kayak aku sudah ketemu sama orang yang tepat. Aku sudah ketemu sama orang yang benar-benar tahu bagaimana cara memahami aku. Tahu bagaimana cara benar-benar ngertiin aku. Selama ini dia ngerasa kayak kok susah ya ketemu orang yang benar-benar bisa buat aku serak sama dia. Nah, ketika ketemu sama kamu, dia ngerasa jadi benar-benar serak, ngerasa jadi benar-benar gimana ya, ngerasa jadi benar-benar cocok gitu lah. Itu yang ngebuat dia tuh ngerasa kayak ya ini adalah ngebuat aku makin sayang gitu ya. Karena ternyata dari proses hidup gitu ya, kamu semakin menjadi orang yang semakin secara emosional dewasa ya. Ten of Cups, wow, ini juga membuat dia semakin sayang sama kamu karena kamu menjadi semakin jadi orang yang jadi harapannya dia ya. Kamu semakin menunjukkan diri kamu bahwa kamu sudah matang untuk siap untuk punya satu relationship yang lebih serius ya. Jadi kalau kamu perempuan, kamu jadi lebih keibuan kamu jadi lebih keluar, menunjukkan bahwa kamu sifat kekanak-kanakan kamu mungkin masih ada ya, tapi kamu lebih kita selalu punya sifat kekanak-kanakan di dalam diri kita. Itu manusia seperti itu ya. Selalu ada sifat kekanak-kanakan pasti. Nah, tapi kamu menunjukkan bahwa kamu sudah lebih siap secara emosional, secara perasaan. Kamu sudah lebih siap untuk menjadi seorang ibu. Kamu sudah lebih siap menjadi seorang ayah. Kamu sudah lebih siap menjadi seorang istri. Kamu sudah lebih siap menjadi seorang suami. Jadi di sini dia semakin sayang karena dia semakin merasa bahwa ya memang kamu orang yang aku ingin membangun satu malagai ke rumah tangga sama kamu ya. Jadi semakin merasa sayang bahwa kamu memang adalah orang yang tepat, yang sudah siap, yang aku serak untuk mengarungi bahtera rumah tangga sama-sama ya. Jadi gini, kesiapan seseorang itu kan gak bisa dibeli, gak bisa disuruh. Nah, dia merasa semakin kesini dia merasa semakin bahagia, semakin merasa banyak positivity, banyak kegembiraan. Kalau Sora lihat di file yang kedua ini, secara emosional itu jauh berkembang sekali ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dulu mungkin gak stabil, sekarang jadi jauh lebih stabil ya. Six of Swords ya. Di sini ya, dia juga semakin sayang sama kamu karena kamu jadi orang yang tetap setia dan bersama dengan dia ketika dia ada masalah ya. Jadi gini, ketika dalam situasi yang sulit, ada orang-orang yang biasanya keluar dan meninggalkan kita dari hidup kita ketika kita ngadepin situasi yang sulit. Nah, ketika sama kamu, dia ngerasa dapat situasi yang gimana ya? Dia dapat situasi yang lebih positif. Dia ngerasa jadi punya situasi yang bisa lebih move on gitu loh ya. Kalaupun ada satu kekecewaan dalam hidupnya dia, kamu jadi orang yang tetap ada di sana dalam situasi sulit untuk supaya dia bisa move on ke situasi yang lebih baik. Kekecewaan dia mungkin dalam hidup, pekerjaan dan sebagainya, kamu ada di sana.
Kamu setia ada di sana, ya. Kamu bantu mikirin untuk dia bisa lebih tenang. Kalau memang ada masalah, kamu ikut jadi mikirin masalahnya harus gimana, ya. Dan kamu jadi orang yang kalau kamu sudah fokus, kamu bilang, "Aku mau setia, aku mau tetap sama kamu dalam situasi apapun," ya kamu tetap lakukan itu, ya. Walaupun memang kamu mengarungi sama orang ini gak gampang ya. Kamu sudah pernah dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang down, tapi kamu tetap bertahan sama dia. Kamu tetap stay di sana. Ya keluar lagi kan kartu kebijaksanaan, King of Wands. Kamu jadi sosok yang di mata dia sangat bijaksana. Setelah melewati banyak masalah tadi, kamu tetap ada di sana bersama dengan dia. Gak ada uang abang sayang, gak ada uang abang saya tendang, itu bukan kamu. Kamu tetap ada di sana dalam situasi itu. Nah, itu membuat dia kayak ngerasa bahwa aku sudah dapat sosok yang tepat. Ya. Kamu juga menjadi sosok yang bijaksana. Meskipun kamu punya sisi untuk kamu bisa memimpin, tapi kamu menyadari bahwa kamu tetap harus nggak boleh dominan. Ya, kamu berusaha mendominankan, berusaha menyeimbangkan dirimu. Kamu nggak mau terlalu dominan, kamu nggak mau terlalu pasif. Kamu benar-benar mau jadi pasangan dia. Kamu nggak mau jadi bosnya dia, kamu nggak mau jadi bawahan dia. Nah ini yang membuat dia semakin sayang sama kamu. Karena kamu menjadi orang yang bijaksana, orang yang considerate. Perubahan kamu pun menjadi perubahan yang lebih baik hari demi hari. Karena kamu tahu hidup itu harus berproses, ya. Dan kamu berusaha untuk melihat gini, ketika ada hal nggak bagus, nanti ke depannya masih bisa ada hal yang baik kok, gitu loh. Kamu berusaha seperti itu dan berusaha melihat sisi baik dari suatu masalah. Nggak mau terus berduka dan bermuram gitu ya. Anak sih. Kamu itu terlihat yang membuat dia semakin sayang sama kamu. Karena tadi kan Sora udah bilang, kamu punya sisi kebapaan atau keibuan, ya. Jadi kamu itu sama anak itu seperti kayak sayang. Kamu tuh seperti suka sama anak kecil, sayang sama anak kecil. Kenapa? Ini diantara dua skenario. Satu adalah memang dia sudah mau menikah dan memang dia mau punya anak. Ya, gitu. Jadi ketika tujuannya dia salah satunya, ketika dia menikah atau mau sama-sama sama kamu pingin punya anak. Ya, atau kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin single parent, dia sudah punya anak. Jadi gini loh, ketika orang sudah punya anak atau orang fokusnya sama anak, dia ingin mencari pasangan yang juga fokusnya bisa menjadi seorang ibu dan bisa menjadi seorang ayah yang bisa membuat anaknya nyaman. Anaknya itu dia tahu bahwa anaknya dipegang sama orang yang tepat, ya. Jadi di sini dia tuh semakin sayang karena dia melihat bahwa kamu itu ternyata penyayang sama anak-anak, kamu suka sama anak-anak. Ada juga dari kamu yang memang maksudnya juga suka sama anak-anak dan dia percaya bahwa kamu bakal bisa jadi seorang ibu dan seorang ayah yang baik. Ya, kamu men-taking care, kamu perhatian, ya, kamu sayang, kamu sabar, kamu lembut gitu ya. Kamu kayak lebih banyak menggunakan waktu kamu untuk mencoba mengerti anak-anak karena sabar. Anak-anak itu kadang butuh waktu dan dia itu jadi semakin sayang. Kan dia ngerasa aku pilih calon ibu yang tepat nih buat anak-anak aku. Aku pilih calon bapak yang tepat buat anak aku. Itu yang dia lihat makanya semakin sayang gitu ya. Yang berikutnya adalah meminta ya. Nah, kamu jadi orang yang tahu memposisikan dirimu. Kamu tidak selalu ingin jadi orang yang terkesan kayak kuat, aku serba bisa, aku bisa begini, aku bisa begitu. Ketika kamu memang merasa kamu membutuhkan bantuan, kamu tidak mau sombong. Merasa kamu lagi butuh bantuan apapun, kamu akan ngomong dan kamu akan minta. Sehingga dia pun merasa bahwa kamu itu tidak sombong, kamu itu tidak mau jadi orang yang sok kuat. Kamu tetap berusaha gini loh. Ketika kita jadi sok kuat, kadang-kadang kita membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita malah menjadi merasa seperti kayaknya kok aku nggak ada gunanya, kok kayaknya dia nggak butuh aku. Nah kamu, orang yang mau membuat orang lain itu, dia itu merasa diperlukan, dia merasa dibutuhkan. Jadi ketika kamu terlalu mandiri, kita terlalu mandiri, memberikan impresi kita tuh kayak nggak butuh orang. Nah kamu sudah mandiri, kamu sudah kuat, tapi kamu tahu kapan waktunya kamu harus minta tolong. Kapan posisinya dia jadi kepala keluarga atau dia jadilah partner kamu. Kamu tahu menempatkan dirimu gitu ya kalau suara lihat di sini. Jadi kamu tahu untuk kapan harus mengalah dan meminta ya. Itu menjadi membuat dia tambah sayang ya. Karena dia tuh punya sisi juga pengen mengayomi. Nah, kamu tuh tahu sisi itu dan kamu tetap berusaha memenuhi sisi itu ya. Mewujudkan mimpi. Ini udah suara shuffle keluar lagi. Dia melihat kamu itu adalah orang yang berfokus untuk mengejar mimpimu. Ya, apa yang kamu mau, kamu akan berusaha cepat atau lambat kamu berusaha menjalankan mimpi itu.
ya. Kamu itu orang yang mau mewujudkan mimpi, mengejar mimpi biar nggak cuma jadi wacana aja. Kamu mau mimpi itu jadi kenyataan. Kamu sabar, ya. Kalau Sora lihat di sini, ini dari tadi kata-kata sabar banyak banget di kartunya. Jadi dia juga sangat sayang sama kamu karena kamu sabar. Karena dia butuh orang yang sangat-sangat sabar, ya. Karena orang ini tuh suka nggak tenang, orang ini suka kadang-kadang perasaan naik turun, ya. Jadi semakin sayang karena kamu bisa menenangkan dia dan kamunya sendiri sudah tenang, gitu ya. Lembut, memberikan perasaan nyaman, ya. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya berani mengatakan tidak. Nah, dia juga sayang sama kamu karena kamu orang yang berani mengatakan tidak. Kamu berani menolak. Kamu tuh nggak mau merasa kayak ih aku nggak enak hati udah diajak pergi, ya udah deh pergi aja walaupun lagi nggak punya uang, nggak apa-apa deh minjem dulu misalnya, atau aduh aku sebenarnya nggak sempet tapi nggak enak nolak, ya udah deh aku bilang iya aja nanti daripada aku nggak ditemenin. Nah, enggak, kamu orang yang berani, kamu tegas, ya. Kalau kamu bilang enggak gitu loh. Kalau mau bilang iya iya gitu ya. Jadi kamu berani untuk tegas. Kalau memang lagi nggak bisa ya sudah kamu bilang nggak bisa. Kalau memang kamu memang lagi nggak ada ya kamu bilang sorry aku nggak ada. Jadi nggak mau makan gengsi, nggak mau nggak enakan, ya. Kamu berani mengatakan tidak. Kamu tegas gitu ya. Kalau memang kamu merasa kamu nggak bisa atau kamu nggak mau, ya sudah kamu berani. Kamu nggak takut yang namanya nanti dibilang sombong lah, dibilang nggak mau berteman lah, atau apalah gitu. Kamu tegas sehingga dia respect sama kamu, dia semakin sayang karena menurut dia gini, ada loh orang tuh nggak, orang itu kalau terlalu penurut juga, terlalu apa apa cuman iya iya aja, itu malah malah tuh biasanya orang tuh malah capek gitu. Kok kamu tuh kayaknya nggak pernah bilang enggak gitu ya. Nanti ada juga mungkin yang bersungut-sungut kemudian, kalau kamu enggak, ya aku nggak suka aku bilang enggak daripada aku bersungut-sungut di kemudian hari, ya. Jadi kamu tuh apa ya, kamu tuh tegas ya kalau yang Sora lihat gitu loh. Jadi kamu nggak mau menjadi victim mentality dan kamu juga tidak mau dimanfaatkan. Jadi kalau memang kamu lagi nggak bisa atau nggak mau ya enggak gitu. Nah itu membuat dia justru jadi sayang, ya. Yang berikutnya adalah mengambil resiko. Kamu orang yang berani, ya. Kamu berani mengambil resiko untuk mewujudkan mimpimu. Resiko yang terukur ya. Artinya kamu bukan sembarangan. Banyak orang yang tidak berani berada di area nyamannya begitu-gitu aja. Kalau kamu enggak, kamu tahu bahwa ada resiko yang kadang harus diambil. Tapi resiko terukur ya, bukan resiko serabutan main asal jalan gitu loh ya. Nah, jadi dia tuh melihat bahwa kamu tuh nggak mau stuck yang cuma mau nyari aman aja. Kamu tahu kadang harus ngambil resiko. Misalnya contoh kayak, ya sudah ganti tempat kerja baru, mungkin gajinya nggak langsung tambah gede, tapi mungkin perkembangan karir tambah banyak, pengetahuan tambah banyak. Jadi itu resiko yang diambil. Ya mungkin kerjanya resikonya jadi lebih jauh, lebih capek. Nah, dia itu respect karena kamu sudah dewasa. Kamu tegas dan tahu bahwa segala resiko harus ditanggung, ya. Jadi apa ya, ini adalah seseorang yang punya kedewasaan dan ketegasan ya. Jadi seorang lihat di sini nih model-model Sri Kandi modern ya. Kalau seorang lihat ya, lemah lembut ya tapi tegas gitu ya, Gatot Kaca. Cie. Itu hanyalah pemumpamaan. Maaf ya kalau seorang salah, kan seorang nggak begitu apa namanya juga mengenal tokoh-tokoh wayang dengan mendalam. Seorang tahu tapi mungkin kalau kurang maaf ya. Focus upon divine and perfect health. Nah, ini juga kamu orang yang berfokus sama dengan yang pertama tadi, berfokus terhadap kesehatan, ya. Kamu itu percaya sama kesehatan harus dijaga dengan baik-baik, ya. Dan kamu percaya bahwa segala sesuatu ada tempo atau waktunya. Jadi makanya kamu sangat bersabar. Ini yang membuat dia sangat salut sama kamu. Karena kamu jadi orang yang men-taking care kesehatan kamu. Kamu nggak mau jadi orang yang gak taking care kesehatan kamu. Kamu merasa tanggung jawab kesehatan kamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri, gitu ya. Ini yang seorang bisa lihat ya. Di sini dia semakin sayang karena kamu men-taking care kesehatanmu. Ketika kamu men-taking care kesehatanmu, sudah pasti kamu akan men-taking care orang-orang di sekitar kamu dengan sikap kamu yang perhatian. Yang berikutnya adalah the situation is already resolved, ya. Kamu ya dalam setiap masalah kamu berusaha selalu berpasrah dan berdoa sama Tuhan, ya. Dan kamu percaya bahwa setiap masalah akan bisa diselesaikan. Jadi kamu punya sikap yang positif ya dalam menghadapi masalah. Sejatuh-jatuhnya kamu gitu ya. Kamu berusaha untuk berpikir bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Jadi putus asa itu bukan jalan ninjamu, ya. Kamu percaya bahwa
Tuhan dan semesta ini akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia juga semakin sayang karena dia merasa dia mendapatkan satu pelajaran hidup dari kamu, ya. Satu, apa ya, jadi perasaan sayangnya itu lebih murni ya. Jadi bukan cuma secara intimate saja. Perasaan sayang itu juga timbul dari satu perasaan kekaguman dan rasa menyayangi dan salut, ya. Your home is protected by angels. Nah, nih, ini sangat sangat bagus sekali. Dia semakin sayang sama kamu karena kamu rajin untuk mendoakan, bukan cuma mendoakan dirimu. Kamu bahkan ketika berdoa, kamu nggak mau egois. Ketika kamu berdoa buat anggota keluarga kamu. Kamu berdoa dan beribadah untuk keluargamu, ya, yang ada di rumahmu, supaya rumahnya dijaga, supaya keluarganya dijaga. Nah, itu dia merasa bahwa kamu tuh sangat men-taking care orang-orang di sekitar kamu, ya. Sehingga kamu punya hubungan yang baik juga dengan alam semesta ini, dan ada beberapa dengan pendampingmu gitu ya, malaikat pendampingmu. Nah, di sini dia menjadi apa ya, salut sama kamu gitu loh. Kenapa? Karena kamu tuh apapun juga gitu ya, kamu berusaha kenceng gitu loh. Kamu berusaha kenceng untuk beribadah, dan kamu percaya bahwa gini, kalau masalah itu belum selesai harus sabar. Kadang ada periode waktunya. Nah, di sini yang Sora lihat adalah sesuatu yang sangat-sangat dia sayangi dan sangat dia cintai dari kamu, ya, oleh Sora lihat. Jadi cinta yang sangat dewasa. Ini Sora melihat adalah sebuah cinta yang dewasa, ya. Jadi bukan cuma hasrat, kedewasaan ada di sini. Oke. Kita mulai di sini Sagittarius, Capricorn, Virgo, Aries, Pisces, Gemini. One more. Apa ini? Oh, Aries lagi. Jadi Ariesnya cukup strong, ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat alfabetnya. Oke, ada H, ada B, HBO dong nih, HBO, ada N, ada W, N-nya ada 2, ada O, ada V, ada F, dan ada T. Kita coba sedikit lagi ya, nampaknya agak kurang. Oke, ada M, ada G, ada Z, C, R, dan S. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama panggilan, atau bisa juga nama kota, nama tempat kamu sekarang berada di mana. Ya, Sahara, itu kira-kira untuk bacaan Sora, ya, untuk 2 pilihan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata atau ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Kalau mau tahu tentang hal ini atau mau tahu tentang hal yang lain, ya, personal reading sama Sora di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Dan dukung Sora di semua platform yang ada. Di Instagram Sora, follow Sora di @sora_tarot. Di YouTube ini, ya, subscribe dan nontonin semua video yang ada karena sifatnya timeless reading. Ya, terima kasih Sahara, untuk terus beribadah dan berdoa semakin mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.